Para saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali perayaan Ekaristi, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah dengan mengadakan upacara lilin, upacara cahaya, yang juga mungkin kita ingat kalau malam Paskah juga kita melakukan upacara cahaya. Namun di sini ada perbedaan bagaimana Maria dan Yusuf mengantar Yesus, mempersembahkan Yesus ke Bait Allah, kepada Tuhan, dan bagaimana kita menyambut kebangkitan Tuhan pada malam Paskah. Itu dua perbedaan, satu perbedaan yang singkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, 40 hari setelah Hari Raya Natal, kita merayakan atau gereja merayakan peristiwa ini. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Di sini kita melihat bagaimana misi Tuhan kita Yesus Kristus itu secara lebih mendalam, secara lebih khusus, dan bacaan Injil sungguh membawa kita untuk dapat memahami lebih mendalam lagi apa misi Yesus yang lahir, yang dipersembahkan di Bait Allah. Yang pertama-tama ialah untuk pemenuhan hukum. Konteksnya adalah untuk pemenuhan hukum. Dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya ialah siapa? Maria dan Yusuf. Para saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Maria dan Yusuf sadar betul tugas yang luar biasa, penyelamat dunia, lahir ke dunia, tetapi mereka senantiasa berupaya untuk mewujudkan tugas-tugas mereka sebagai umat yang taat pada hukum Taurat. Para saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana keimanan Maria dan Yusuf yang membawa sesuai dengan hukum Taurat, tapi sekali lagi secara khusus apa yang mereka persembahkan? Yang mereka persembahkan ialah 2 ekor burung tekukur. Itu adalah persembahan yang dikhususkan bagi orang-orang yang apa? Yang tidak mampu. Jadi hanya orang miskin yang pada saat itu boleh mempersembahkan, membawa persembahan mereka burung tekukur atau merpati. Karena pada umumnya ialah seekor anak lembu. Jadi para saudara yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria, Santo Yusuf sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita bagaimana menjalankan perintah Tuhan dengan iman dan ketaatan yang luar biasa untuk memenuhi hukum Taurat. Maka para saudara, tak jarang di antara kita, terutama orang tua di sini, sedih ketika mereka melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh gereja, tetapi anak-anaknya tidak mengikuti. Ya, ada banyak sekali orang tua yang stres, sedih karena anaknya pindah agama, karena anaknya meninggalkan iman mereka hanya dengan alasan-alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ini karena apa? Karena orang tua punya tanggung jawab yang utama untuk melakukan dan memenuhi hukum yang sudah ditetapkan kepada kita. Dan Bunda Maria, Santo Yosef menunjukkan teladan yang luar biasa. Tidak harus menjadi orang yang kaya raya, tetapi dengan kesederhanaan mereka mau mempersembahkan. Itu adalah satu contoh yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selain itu ada yang disebut juga tokoh yang lain ialah Yesus itu sendiri sebagai terang harapan bagi bangsa-bangsa. Dan itu
diwartakan oleh dua tokoh penting, yaitu Simeon dan Hana. Dua tokoh penting, seorang nabi perempuan dan orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, Simeon dan Hana. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dua tokoh ini saling melengkapi satu sama lain. Mereka menghadirkan kemanusiaan ilahi yang yang menantikan keselamatan dari Tuhan. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sangat penting bagi kita bahwa tokoh Simeon dan Hana itu menggambarkan orang-orang yang walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, walaupun dalam keadaan yang sangat lemah, walaupun dalam usia tua, mereka senantiasa menunjukkan harapan yang sungguh luar biasa kepada Tuhan sendiri. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, Simeon dan Hana sungguh-sungguh memberikan semangat bagi kita untuk secara khusus di tahun ini, tahun jubileum, untuk senantiasa berharap hanya pada Tuhan. Di sini saya lihat ibu-ibu yang kur juga kayaknya banyak yang tidak OMK lagi kan? Ya. Kita lihat juga bahwa di situ menggambarkan bahwa usia tidak membatasi kita untuk senantiasa berharap pada Tuhan. Dan dua tokoh tadi, Simeon dan Hana. Hari ini juga Gereja Universal merayakan World Day of the Consecrated Life. Jadi di sini ada para suster, kalau nggak ada, atau silahkan Bapak Ibu boleh memberikan selamat kepada mereka atau para pastor. Hari ini adalah hari untuk orang-orang yang mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, yang tarekat hidup bakti, atau para imam pun semuanya mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Sedunia gereja merayakannya sebagai hari yang khusus karena tadi sama seperti Simeon dan Hana, mereka menghabiskan waktunya bagi Tuhan. Mereka menghabiskan waktunya bagi Tuhan untuk menantikan keselamatan. Dan secara khusus gereja Keuskupan Bogor juga merayakan tahun ini ya, mengkhususkan pusat pastoralnya pada orang muda dan orang lansia. Maka kita juga berharap bahwa saling menguatkan satu sama lain antara orang muda dan orang tua, terutama dalam mewartakan kabar sukacita, mewartakan harapan. Dan kita senantiasa belajar dari Simeon dan Hana untuk berharap senantiasa hanya pada Tuhan. Paus Fransiskus menekankan kita untuk senantiasa melihat Roma 5 ayat 5 bahwa jika kita berharap pada Tuhan, maka harapan itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Simeon, Hana menunjukkan teladan yang luar biasa bagaimana berharap pada Tuhan. Dan para saudara yang dikasihi Tuhan, selain Maria, Yusuf, Simeon, Hana, ada juga yang paling utama ialah Yesus, sang cahaya itu sendiri. Seperti yang diwartakan oleh Simeon, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain. Simeon menyatakan bahwa Yesus adalah cahaya bukan hanya untuk bangsa Israel tetapi bagi bangsa-bangsa lain. Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 14 menyatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Siapa kamu itu? Siapa? 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 Kamu itu siapa? Saya, amin. Ya kamu. Kita umat yang mengikuti Kristus yang dibaptis. Jangan sampai lupa, Yesus berkata, kamu adalah cahaya, terang. Selain itu garam. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita
yang hari ini juga mempersembahkan Kristus di bait Allah, yang hari ini juga mempersembahkan diri kita di bait Allah, menyadari bahwa Kristus yang adalah terang dunia itu menjadikan kita pun menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Menjadi terang dunia berarti berani untuk senantiasa pergi dan mewartakan Kristus yang membawa damai sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian.